Sahabat GPIB yang diberkati oleh Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam Night Call bersama dengan saya, Pendeta Elizabeth Martina Tarigan Rumpuin, selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Shalom Cikampek. Malam ini kita akan belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur sepanjang hari ini telah Tuhan berkati kami dengan kekuatan untuk mengerjakan banyak tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kini sebelum kami akan mengistirahatkan tubuh kami yang lemah, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kembali bagi kami untuk beraktivitas pada esok hari. Berkatilah hamba-Mu ini dalam hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat menyampaikan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB, saya akan membacakan bagi kita sekalian kitab Kolose pasal 4 ayat pertama hingga yang ke-6. Saya akan membacakan dari TB2. Firman Tuhan mengatakan, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Yang berbahagia adalah kita sekalian yang tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Yesus Kristus, kalau ada perkataan bijak yang mengatakan kata-katamu menggambarkan kualitas dirimu. Kalau berbicara lagi tentang kualitas, maka kita berbicara tentang karakter, berbicara tentang gambaran diri. Maka kata-kata seharusnya memang menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Tapi mungkin saat ini kita juga tidak dapat mempercayai 100% bahwa kata-kata itu adalah gambaran atau kualitas diri seseorang. Tetapi Paulus dalam kitab Kolose menuntut kepada jemaat Kolose untuk juga menggambarkan siapa dirinya sebagai pengikut-pengikut Kristus lewat perkataan. Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-6 mengatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Sahabat GPIB yang diberkati oleh Yesus Kristus, di sini Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Kolose bahwa mereka harus terus bersaksi tentang siapa Kristus di dalam kehidupan mereka. Kalau sebelumnya kita membaca dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25, maka Paulus berbicara tentang hubungan antara anggota keluarga. Begitupun dengan hamba-hamba yang ada di dalamnya. Kita lihat di sana ada ketaatan, ada kepatuhan, ada perbuatan kasih yang menggambarkan bahwa bersaksi lewat perbuatan. Dan kini Paulus menekankan bersaksi lewat sebuah perkataan. Perkataan yang tidak hambar. Kalau berbicara tentang hambar, maka kita berbicara tentang makanan yang tidak ada rasanya. Maka perkataan-perkataan yang hambar artinya adalah perkataan-perkataan yang tidak bermakna. Perkataan-perkataan yang tidak bernilai. Perkataan-perkataan yang kosong, yang asal saja dikatakan kepada setiap orang. Maka Paulus berbicara tentang perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita menggambarkannya hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang akan kita renungkan, kita evaluasi pada malam hari ini. Persekutuan
yang terkasih dalam Yesus Kristus, sahabat GPIB, kalau kita merenungkan sepanjang hari ini, apa saja yang sudah kita katakan? Perkataan-perkataan seperti apa yang sudah kita sampaikan kepada banyak orang? Kalau saya mengingat bacaan tentang riset seseorang dapat berkata-kata 20.000 banyaknya dalam satu hari. Bahkan seorang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, mari kita mengevaluasi diri. Apakah perkataan-perkataan dalam ribuan kata itu sudah dapat bermakna dan bernilai bagi orang lain? Khususnya lagi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika anak-anak kita mungkin pada hari-hari ini memasuki ajaran yang baru. Mereka memasuki lingkungan yang baru, mereka berjumpa dengan teman-teman yang baru. Mungkin mereka khawatir, mereka takut, mereka juga merasakan suatu kerisauan bagaimana mereka bisa menghadapi lingkungan yang baru. Apakah kita sebagai orang tua sudah mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi? Dan begitu juga kepada suami kita. Ketika mereka sibuk dalam pekerjaan, mereka merasakan beratnya pekerjaan itu. Ketika mereka pulang dari pekerjaan, perkataan-perkataan seperti apa yang kita sampaikan? Apakah perkataan-perkataan yang menghibur atau hanya keluhan-keluhan saja yang kita sampaikan ketika menyambut suami kita pulang? Begitupun bagi seorang suami, apakah sudah memberikan pujian, perkataan yang juga dapat memberikan kekuatan akan keletihan-keletihan yang dirasakan oleh seorang istri ataupun sebagai ibu rumah tangga? Inilah yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Perkataan-perkataan yang bernilai. Meskipun mungkin kita juga harus memberikan teguran, kita harus memberikan nasihat. Bukan berarti kata-kata yang kita ucapkan harus menyakiti atau membuat kepahitan seperti yang dikatakan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Tapi bagaimana perkataan-perkataan nasihat, teguran itu dilandasi oleh ketulusan, dilandasi oleh kasih yang sungguh-sungguh bahwa kita ingin hidup di dalam pembaharuan. Dan begitu pun yang terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang harus kita maknai sekali lagi, sahabat GPIB yang diberkati oleh Yesus Kristus, bahwa perkataan kita sungguh-sungguh menggambarkan kualitas diri kita. Dan terlebih lagi, kata-kata yang kita sampaikan, kata-kata yang kita ucapkan sungguh-sungguh menggambarkan tentang siapa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kepada sahabat GPIB, selamat beristirahat. Selamat kembali merasakan kasih Tuhan yang memulihkan. Selamat untuk beristirahat di dalam pelukan kasih Tuhan. Sehingga pada esok pagi kita akan jelang hari yang baru, anugerah yang baru. Kita dipersiapkan kembali oleh Allah untuk dapat menghadirkan siapa Allah lewat perbuatan kita dan lewat perkataan-perkataan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita dari sekarang hingga kekal. Kita akan berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sepanjang hari ini kami juga boleh menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang memenuhi kasih bagi setiap orang yang kami jumpai. Dan kami juga memohon ya Bapa, pengampunan yang daripada-Mu. Sekiranya ada perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang membuat seseorang mengalami kepahitan, kami mohon ampun ya Bapa. Sehingga pada esok hari kami belajar dan belajar lagi bagaimana perkataan-perkataan yang kami sampaikan bernilai, bermakna, dan terlebih lagi menggambarkan tentang siapa kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, di mana kami hadir dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan terlebih lagi dimanapun Tuhan menghantarkan kami untuk ada. Terima kasih ya Bapa, malam telah menjadi bagian kami akan beristirahat. Engkau Allah
yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.